semua teman-temannya merasa senang dengan acara lamarannya Jiwon. Sumin sempat menanyakan bagaimana Min Hwan bisa merencanakan lamarannya menggunakan drone dan di villa mewah. Min Hwan sesumbar kalau dia rela melakukan apapun untuk Jiwon. Padahal di hari sebelumnya Yuji lah yang sudah menyediakan villa mewah dan menggunakan drone untuk merayakan ulang tahunnya Jiwon. Yuji berdalih untuk mengganti ulah dari Kim Ji Young yang mencuri ide proposalnya Jiwon. Min Hwan menyetujuinya dan akan mengundang teman yang lain karena dia akan melamar Jiwon di malam ulang tahunnya. Surprise 하게. Min Hwan bangga karena dia akan melamar Jiwon dan sudah mengalahkan Yuji. Jiwon yang sedang melihat pemandangan di dekat danau tiba-tiba didatangi Sumin yang meminta maaf. Namun teringat kelakuan Sumin di masa depan, Jiwon tidak bisa memaafkannya. 널 모르겠어. Sumin lalu mengancam Jiwon kalau dia akan terjun ke danau itu. Tanpa pikir panjang, Jiwon berusaha menolongnya. Namun justru Sumin berusaha menarik tangan Jiwon lebih dalam. Dari kejauhan, Yuji melihat kejadian itu pun langsung berlari menolong Jiwon. Untungnya Jiwon dan Sumin berhasil diselamatkan. Min Hwan yang akan tidur dikagetkan dengan Sumin yang sudah ada di dalam kamar itu. Sumin mengatakan kalau tadi Jiwon rela menyelamatkannya. Sumin pun menagih Min Hwan untuk menolongnya, supaya Sumin bahagia dengan meniduri dirinya. 오빠가 날 기쁘게 해줄 자리야. 자. Pagi harinya, Yuji mengajak Jiwon melihat pemandangan di sekitar villa. Jiwon sangat berterima kasih sudah membuat acara ulang tahunnya meriah. Saat di kantor, Jiwon sempat memamerkan cincin lamarannya ke para pegawai lainnya. Yuji hanya terdiam melihat tingkah Jiwon. Namun saat mereka berdua mengobrol, Yuji menanyakan kenapa Jiwon sengaja memamerkan lamarannya ke semua orang. Karena pada akhirnya nanti Jiwon akan membatalkannya. 사회생활은 그만큼 타격이 있을 테니까. Jiwon menjawab kalau dia sengaja melakukan itu supaya nantinya dia menyaksikan Min Hwan lebih menderita. Jiwon sempat mengajak Yuji ikut ke mall di hari libur karena dia berencana akan memoroti uangnya Min Hwan dengan belanja banyak. Namun Yuji tidak bisa ikut karena akan ada perjalanan bisnis ke Jepang. 주시는 거예요. 박민한 표정 볼만할 텐데. Malam harinya Sumin mendatangi Jiwon dan memberikan hadiah ulang tahun berupa high heel. Sumin berencana mengajak kelas memasak di hari libur kerja. Sumin mengatakan buat persiapan Jiwon saat menikah nanti karena saat ini Jiwon tidak bisa memasak. Bahkan Sumin yang akan membayar kelas masaknya itu. Jiwon teringat saat di masa depan kalau ibunya Min Hwan pernah mengikuti kelas memasak itu. Jiwon pun menyetujui. Namun Jiwon berbohong kalau dia sudah memaafkan Sumin. Itu semua dilakukan supaya rencana kedepannya akan bagus. 근데 이놈들은 포기하지 않고 끈질기게 못돼 처먹어줘서. Jiwon sempat tertawa dengan kelakuan jahat Sumin yang terus-menerus dilakukan kepadanya. Jiwon sebenarnya tidak akan membalas perlakuan jahatnya di masa depan kalau saat ini Sumin berubah menjadi baik. Saat Jiwon bersama Sumin akan masak, tiba-tiba mereka berdua diusir dan disuruh pindah tempat oleh ibunya Min Hwan. Ibunya Min Hwan belum mengenali Sumin dan Jiwon. Jiwon sempat berdebat dengan ibunya Min Hwan karena menurutnya dia berhak di tempat itu karena sama-sama membayar. 저쪽으로 가. 죄송합니다. Namun Sumin justru mengikuti permintaan ibunya Min Hwan. Ibunya Min Hwan mulai tertarik dengan Sumin yang menuruti ibunya Min Hwan. Bahkan Sumin dipuji saat mengiris wortelnya dengan sangat cepat dan rapi. Berbeda dengan Jiwon seolah sedang bermain dan sangat lambat saat mengiris wortel. Ibunya Min Hwan sempat meledek kalau Jiwon yang memasak pasti hanya akan makan 2 kali sehari. Jiwon justru mengulti ibunya Min Hwan kalau dia mempunyai pacar yang jago memasak dan akan menyuruhnya memasak selama 2 hari. 뭐라고? 제 남자친구가 요리를 너무 좋아해서 이틀 정도는 해준대요. Ibunya Min Hwan merasa jengkel dengan tingkah Jiwon yang merasa tidak mempunyai adab kepada orang tua.
Sebenarnya Jiwon bukanlah orang seperti itu. Namun saat ini dia berusaha melawan orang yang sudah menyakitinya di masa depan. Makanan yang disajikan Jiwon terlihat lebih bagus. Ibunya Minhwan masih tak mempercayai kalau wanita yang menurutnya menjengkelkan itu bisa memasak. Dia pun berusaha menjatuhkan Jiwon dengan mencicipi masakannya. 선생님 거랑 똑같잖아. Tapi ibunya Minhwan kaget karena rasanya juga sangat enak. Jiwon hanya bisa tersenyum karena sebetulnya saat di masa depan, ibunya Minhwan lah yang sudah mengajarinya masak. 얇게, 얇게, 얇게. 감사합니다. Sumin akhirnya bertanya kapan dia belajar memasak. Jiwon beralasan kalau dia mempelajarinya dari ayahnya dulu. Tak lama dari itu, Minhwan menghampiri mereka berdua. Jiwon kemudian memberitahu Sumin kalau Minhwan akan membelikan pakaian untuk makan malam keluarga. Jiwon juga sengaja memanasi Sumin dengan mengatakan kapan dia akan bertemu dengan orang tua Minhwan. 자기야, 우리가 어머님, 아버님 언제 뵙기로 했지? Karena tak tahan mendengar perkataan dari Jiwon, Sumin kemudian berpamitan karena ada acara. Saat Jiwon sedang melihat tas mewah, Minhwan sempat kaget dengan harganya yang mahal. Namun di depan pegawai mall, Jiwon sengaja mengatakan kalau dia akan bertemu dengan calon mertuanya. Jiwon memuji ibunya Minhwan kalau mempunyai selera yang tinggi. 제가 UNK 레전드입니다. 이거 주세요. 네. 그래 돼? 그럼 비슷한 계열로. Karena Minhwan orangnya selalu menjaga gengsi, dia pun mempersilahkan Jiwon mengambil tas mewah itu. Minhwan merasa gila uangnya habis dibuat sama Jiwon untuk membeli barang mewah. 사람다고 진짜 다 사냐 이거. Tiba-tiba Yunho menelpon Jiwon, namun HP-nya langsung direbut sama Minhwan. Karena Minhwan sudah mengetahui kalau Yunho adalah chef, dia berencana akan memesan tempat untuk mengadakan malam pertunangan keluarga. 지원이랑은 얘기 못했어. 나중에 물어볼게. 뭐 한 긴데 해야 되지 않겠나? 사람 새끼라면 어떻게든 잘못된 건 갚아야지. Ternyata Yunho menelpon Jiwon disuruh sama Hayeji dan temannya. Mereka berencana meminta maaf dan akan membalaskan dendam ke Sumin karena selama ini mereka dibohongi Sumin. Jiwon kemudian menelpon balik Yunho dan meminta maaf karena kelakuan Minhwan tadi. Namun Yunho siap akan menyediakan tempat yang spesial untuk acara pertemuan dengan calon mertuanya. 가족 되는 사람들인데. 네, 스페셜하게 접대한다. Malam harinya, sewaktu Jiwon pulang dari belanja, dia sempat menyapa Yuji yang sedang di dalam mobil tepat di depan rumahnya Jiwon. Yuji berbohong kalau dia lagi ada urusan di gudang yang berdekatan dengan rumah Jiwon. Namun akhirnya Yuji jujur kalau dia sudah merindukan Jiwon sejak dia di Jepang kemarin. 잡아도 돼요? Pagi harinya, Jiwon bertemu dengan orang tua Minhwan. Orang tua Minhwan terkejut melihat pakaian yang dipakai Jiwon agak kurang sopan. Jiwon sempat menyapa ibunya Minhwan kalau dia pernah bertemu di kelas masak. 미나 씨 어머님이셨구나. Ibunya Minhwan menanyai Jiwon tentang ayahnya yang sudah meninggal. Jiwon menjawab kalau ayahnya meninggal saat dia usia 23 tahun. Dan ibunya pergi saat umurnya 14 tahun karena selingkuh dengan pria lain. 다행이지 뭐예요. 바람나서 나갔으니. Minhwan dan orang tuanya sempat terkejut mendengar itu. Minhwan membela Jiwon saat orang tuanya mulai ragu tentang Jiwon. Ibunya Minhwan sempat cemburu karena anaknya sudah membelikan baju dan tas mahal buat Jiwon. Sedangkan ibunya tidak pernah dibelikan apa-apa sama Minhwan. 샀다고 빨간 내복 하나 얻어 입은 거밖에 없는데. 어머, 진짜요? Ibunya sempat berpesan sesuai dengan leluhurnya kalau setelah menikah pihak perempuan harus merawat orang tua dan harus tetap bekerja. Jiwon keberatan kalau dia akan mengurus suami, anaknya, dan orang tua Minhwan. 어머님, 아버님 정성으로 모시고 미나 씨 귀하게 섬 하루 24시간도 부족할 것 같은데요? Ibunya Minhwan bilang kalau orang tuanya Jiwon sudah salah mendidik anak perempuannya. 있는데요, 아줌마. 아줌마 판사예요? Tak terima dengan pernyataan tersebut,
Jiwon sengaja memanggil sebutan ibunya Min Hwan dengan sebutan bibi karena sudah menilai ayahnya sembarangan. Bahkan Jiwon membatalkan pernikahannya dengan Min Hwan. Dia juga mengatakan kalau Min Hwan tidak sehebat yang dipikir ibunya. 그렇게 안 잘났어. 자기 아들 귀하면 남의 딸도 귀한 걸 알아야지. 내가 이 집안 마음에 안 들어서 결혼 없는 거야. 알겠어? Jiwon langsung keluar meninggalkan mereka bertiga. Min Hwan sempat mengejar Jiwon untuk meminta kejelasan perkataan Jiwon tadi. Jiwon menjawab kalau dia benar-benar akan membatalkannya dan tidak akan menemuinya lagi. Saat akan pergi, Min Hwan sempat menarik Jiwon. Sayangnya Min Hwan harus merasakan kemarahan Jiwon. Jiwon membanting Min Hwan sampai tak berdaya. Itu semua berkat Yuji yang sudah mengajarkan judo kepadanya.